Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Child Emperor yang kembali lagi ke dalam markas asosiasi monster karena masih ada Sandra yang belum diselamatkan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 111 bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 111 bagian kedua ini, pertempuran sengit antara Atomic Samurai melawan Black Sperm dimulai. Dan secara mengejutkan, pahlawan kelas S itu untuk pertama kalinya tersudut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Atomic Samurai yang sedang berhadapan dengan Black Sperm. Dengan sombongnya, si monster bertanya kepada Atomic Samurai. Pendekar pedang itu barusan mencoba menebasnya. Apa mau cari mati? Namun dengan percaya diri, Atomic Samurai menjawab dan memperkenalkan diri pula. Jika sang pahlawan keras kepala berhati baik, sang Atomic Samurai telah tiba. Dengan perkenalan itu, Black Sperm menyadari ternyata pendekar pedang yang sedang berada di hadapannya inilah pahlawan yang bernama Atomic Samurai yang sebelumnya Gyoro ceritakan. Namun bagi Black Sperm, penampilan dari Atomic Samurai itu tidak sehebat yang pernah penasehat asosiasi monster itu bicarakan. Black Sperm menambahkan jika dia sudah lama menunggu pahlawan kelas S itu, sampai dia merasa sangat bosan. Black Sperm berharap Atomic Samurai akan dapat menghiburnya setelah ini. Akan tetapi Atomic Samurai menanggapi jika dia merasa tidak punya urusan dengan monster jebol hitam satu itu. Namun dengan tatapan wajah yang mengerikan tersebut, Black Sperm merasa jika pahlawan samurai itu telah meremehkannya. Lalu secara mengejutkan, tubuh Black Sperm yang kecil itu dapat mengeluarkan sebuah tangan raksasa berwarna hitam dan berotot kekar. Black Sperm kembali bertanya lagi, apakah Atomic Samurai meremehkannya? Dengan percaya diri, si Atomic Samurai menjawab jika dia merasa akan dapat mengalahkan monster cebol itu dengan mudah. Lalu Black Sperm mencoba memukul Atomic Samurai dengan tangan besarnya itu. Namun dengan sigap menggunakan pedangnya, Atomic Samurai langsung menebas tangan raksasa tersebut. Dan akhirnya tangan raksasa milik Black Sperm berhasil terpotong dengan mudah. Atomic Samurai berkata jika dia sudah melewati berbagai macam pertempuran. Dan menurutnya monster seperti Black Sperm yang mana bisa berubah menjadi raksasa seperti itu, dia sudah pernah menebas monster dengan kemampuan mirip tersebut berkali-kali. Membuatnya sudah merasa terbiasa dengan hal tersebut. Namun secara mengejutkan, dari belakang Atomic Samurai, potongan tangan raksasa yang ahli pedang tebas barusan dapat tumbuh, membesar seperti gubalan raksasa dan hidup sendiri, meski tidak tersambung dengan inti tubuh Black Sperm yang asli. Kalau Enkun lihat, kemampuan monster jebel hitam satu itu tuh mirip kayak amuba yang bisa membelah diri gitulah guys. Atomic Samurai cukup terkejut. Ternyata monster yang ada di hadapannya ini adalah salah satu tipe monster yang dapat membelah diri. Dan tipe monster seperti itu adalah monster yang sangat menyebalkan bagi pendekar pedang tersebut. Black Sperm menanggapi perkataan dari Atomic Samurai. Dia merasa kalau pahlawan kelas S itu adalah orang bodoh. Sambil mengeluarkan beberapa kepala dari tubuhnya, Black Sperm memberitahu jika Atomic Samurai berpikir masih bisa menang darinya, maka hal tersebut akan menjadi suatu kemustahilan. Karena Black Sperm adalah sekumpulan dari dirinya yang terbentuk menjadi satu kesatuan. Tidak peduli seberapa banyak Atomic Samurai memotong dan menebasnya nanti, bagaimana Atomic Samurai menyerang dan menghancurkannya berkeping-keping, bahkan sampai menginjaknya sekalipun, Black Sperm akan tetap dapat membelah diri. Karena monster itu memiliki jumlah yang dapat membelah diri secara tidak terbatas. Bisa kita simpulkan kalau membelah diri dari Black Sperm itu seperti unlimited gitulah. Namun tanpa pikir panjang, pendekar pedang kelas S itu langsung menebas Black Sperm dengan tebasan cepatnya. Seketika, kepala Black Sperm yang banyak tersebut langsung terpotong secara horizontal. Atomic Samurai menjawab jika Black Sperm lah yang sebenarnya bodoh. Karena bagi pendekar pedang itu, untuk bisa menang, dia hanya perlu menghujani si monster dengan tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Black Sperm yang seperti gumpalan raksasa itu menantang Atomic Samurai untuk mencoba membunuhnya kalau bisa. Si monster berjanji akan membuat Atomic Samurai menyesal dan menangis menyesali perbuatannya itu.
Lalu Atomic Samurai langsung menebas tubuh Black Sperm yang berbentuk gumpalan raksasa itu dengan begitu cepatnya. Tidak sampai di situ, pendekar pedang tersebut melanjutkan tebasannya dan membuat potongan dari gumpalan milik Black Sperm menjadi lebih kecil lagi. Tebasan itu membuat tubuh Black Sperm terpotong-potong dalam jumlah banyak, sampai berukuran amat sangat kecil. Akan tetapi, secara mengejutkan, dari potongan kecil itu, semuanya tumbuh dan berubah menjadi Black Sperm dalam jumlah banyak. Lalu mereka semua berusaha mengepung Atomic Samurai. Namun dengan cepat, pahlawan kelas S itu kembali menebas semua Black Sperm kecil tersebut menjadi potongan-potongan yang semakin kecil. Tapi lagi-lagi potongan kecil sebanyak itu tumbuh dan berubah menjadi Black Sperm dalam jumlah banyak. Lalu mereka kembali mencoba mengepung pahlawan kelas S peringkat 4 itu. Akan tetapi kembali lagi dengan tebasan pedangnya, Atomic Samurai menghancurkan semua pasukan Black Sperm yang mengepungnya. Hal tersebut terus berulang kali, lagi dan lagi, seperti tidak ada habisnya. Mirip seperti suatu keputusasaan yang tiada akhir. Setelah itu, sampailah pada momen dari tebasan yang Atomic Samurai perbuat, menghasilkan Black Sperm yang memenuhi seluruh lokasi tempat pertarungan mereka. Dengan tatapan yang sangat mengerikan dan mengepung pahlawan kelas S itu, Black Sperm berkata jika semuanya telah berakhir, dan ini akan menjadi kuburan untuk Atomic Samurai. Setelah itu, salah satu Black Sperm berhasil memukul pendekar pedang tersebut dengan sangat keras, bahkan sampai membuatnya terpental. Si Atomic Samurai terkejut. Menurutnya, bahkan setelah membelah diri dengan begitu banyaknya, monster yang dihadapi ini masih mempunyai banyak sekali kekuatan yang belum dikeluarkan. Dalam benaknya, Atomic Samurai mulai menyesal karena dia sudah salah memperhitungkan kekuatan yang musuh miliki. Otomatis hal itu akan menjadi sangat gawat karena jumlah mereka amat sangat banyak. Lalu para pasukan Black Sperm itu langsung mengeroyok Atomic Samurai tanpa ampun, dan mereka terus memukuli pahlawan kelas S itu secara bertubi-tubi dari arah depan, belakang, dan samping. Bahkan sampai membuat tubuh dari pahlawan pendekar pedang kita satu itu seketika langsung bermandikan darah. Dan serangan besar tersebut diakhiri dengan Atomic Samurai yang sampai tersungkur sambil memuntahkan banyak darah pula. Setelah menerima begitu banyak pukulan telak dan tak ada satupun yang mampu dia hindari, untuk pertama kalinya juga kita diperlihatkan pahlawan kelas S, sang pendekar pedang terkuat, bisa tidak berdaya menghadapi seekor eksekutif asosiasi monster. Para pasukan Black Sperm itu berkata jika percuma saja kalau Atomic Samurai mau menyerangnya, apalagi bermimpi mau menang. Black Sperm menyarankan pendekar pedang tersebut untuk menyerah saja, karena untuk orang seperti Atomic Samurai, Black Sperm adalah lawan yang sangat merepotkan. Bisa dibilang monster itu adalah musuh terburuk yang pendekar pedang tersebut pernah hadapi selama ini. Black Sperm menambahkan jika apa yang Goro pikirkan tentang mencocokkan kekuatan lawan adalah ide yang sangat brilian. Akan tetapi, sepertinya Atomic Samurai masih tidak mau menyerah begitu saja guys. Lalu dengan pangkal pedangnya, pendekar pedang itu memukul lantai dengan begitu keras. Dan secara mengejutkan, atap dari lokasi pertempuran mereka langsung terpotong-potong dengan begitu cepatnya. Si Atomic Samurai mencoba menyerang pasukan Black Sperm itu dengan reruntuhan bangunan, sambil berkata, "Terkuburlah kalian semua." Para gerombolan Black Sperm itu pada terkejut, seakan tidak percaya jika pahlawan yang sudah mereka pukul sampai babak belur barusan masih bisa untuk menyerang. Lalu potongan atap tersebut menjatuhi pasukan Black Sperm secara bersamaan dengan sangat keras. Pertempuran besar dari kedua karakter itu sampai menghasilkan suara yang sangat berisik dan menghasilkan getaran seperti gempa di sekitar lorong. Bahkan Zombieman yang sedang berada di dalam lorong yang lokasinya di bawah tempat pertempuran mereka berlangsung juga ikut merasakan getaran tersebut. Bagaimana kelanjutan cerita dari pahlawan pendekar pedang terkuat kita satu itu? Apakah gerombolan Black Sperm sebanyak itu akan dapat dikalahkan hanya dengan reruntuhan atap yang Atomic Samurai buat? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 111 bagian kedua telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 111 bagian kedua yang ending scene-nya memperlihatkan Atomic Samurai yang meski tersudut masih sempat menyerang pasukan Black Sperm dalam jumlah banyak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.